Halo teman-teman pemilik properti, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas tentang masa depan dari properti apartemen. Ya, kalau kita bicara apartemen, ya terutama juga yang saya tahu di Jakarta ya. Nah, ini sering kebanyakan ya dari pemilik-pemilik, wah ini ngerasa cukup struggle juga ya, cukup ketat juga, cukup tight ya. Ya karena kenapa? Kalau kita bicara kondisi ya apartemen ya marketnya ya maksud saya ya, ya saat ini adalah banyak orang yang ingin justru menjual ya kan, ya sebagian besar karena mereka juga tinggal di apartemennya ya, sedangkan mereka punya keperluan lah, kebutuhan ya. Jadi kalau kita lihat ya, selama apartemennya tidak terlalu banyak dipakai, tidak terlalu tinggi okupansinya, biasanya harganya cenderung turun. Nah, kebetulan ada salah satu apartemen yang saya ketahui cukup lama ya. Ini juga kondisinya mirip-mirip lah seperti itu. Ya kalau dibandingkan dengan ketika saya pertama kali beli, ya itu harganya mungkin ada sedikit koreksi sekitar 10-15% atau 20% bahkan. Ya tentunya ini bukan hal yang menguntungkan, tapi di sisi lain, nah ini ada hal yang menarik yang ingin saya sampaikan ya, karena ada peluangnya gitu. Nah, jadi apartemen yang saya bicarakan ini adalah apartemen, bukan apartemen yang besar-besar juga ya, tetapi apartemen yang termasuk ukurannya kecil lah. Luasan tanahnya, luasan lahannya juga tidak besar gitu, hanya ribuan meter. Nah, kemudian yang menarik adalah yang pertama itu adalah lokasinya. Lokasinya itu prime ya, benar-benar di tengah-tengah CBD ya, antara Sudirman dan Setiabudi ya. Nah, ini berarti kebayangkan lokasinya prime banget. Dan ini juga merupakan apartemen yang dari dulu sebenarnya apartemen yang paling affordable ya, baik untuk dibeli maupun disewa ya. Jadi bisa kebayang prospeknya itu ya untuk lokasi prime dengan positioning seperti itu. Ya ini tentunya memiliki demand yang sangat tinggi. Apalagi kita tahu persis ya bahwa gedung perkantoran di Sudirman itu jumlahnya, wah ya kita sendiri juga hitung sangat banyak ya, puluhan gedung yang ada di Sudirman. Nah tapi kalau kita lihat dari sisi bahwa ya kondisi apartemen ini juga mirip-mirip dengan apartemen lain yang mengalami penurunan harga atau koreksi, ya itu juga terjadi karena satu memang terjadi ketika melewati masa pandemi, tapi dan selain itu juga ya memang kita lihat bahwa sebagian orang yang pengen jual lebih cepat aja ya. Tapi juga kita lihat hal yang penting yang lain adalah salah satunya ya karena setelah berjalan waktu kita tahu bahwa ya apartemen ini merupakan gedung yang memiliki penyusutan yang dimana mungkin dulunya bagus dan masih terawat, tetapi kalau tidak didukung oleh manajemen perawatan gedung ya, pengelolaan gedung yang memadai ya, tanpa dukungan yang bagus ya, tentunya pasti gedungnya lama-lama akan jadi tidak terawat. Apa aja yang bisa kita lihat dari gedung itu saat ini? Ya kalau berdasarkan kunjungan terakhir saya, ya itu kita bisa lihat misalnya seperti di koridor atau lorong-lorong unitnya, yaitu memang kita terlihat sekali lah masih kadang-kadang masih gelap, terus ya ada kotornya gitu. Nah kemudian selain itu juga ya kalau kita lihat di fasilitas-fasilitas sekitar lobinya sendiri ya itu juga tidak terawat dengan rapi gitu. Kemudian selain itu juga saya juga pernah sempat ke kamar mandinya, ya itu juga kelihatan banget ya. Kita juga tahu ya, saya sendiri sering dengar bahwa cara menilai kebersihan dari satu tempat itu gampang, yaitu kita tinggal datang ke kamar mandinya aja ya, karena kamar mandinya itu mencerminkan kebersihan dari tempat
gedungnya ya. Ya, kemudian kita juga bisa lihat di dalam liftnya. Ya, di dalam liftnya itu sendiri juga kita lihat ya, oke, lift secara overall masih bisa berjalan ya, tapi tentunya masih banyak hal yang harus ditingkatkan. Ya, itulah contoh-contoh yang kita bisa lihat ya. Nah, tentunya ya saat ini kebetulan saya bersama teman-teman ya tergabung menjadi pengurus ya dari apartemen ini. Nah, ini juga menjadi satu tantangan dan peluang buat kita semua ya, bahwa dengan kita memiliki kontrol ya untuk bisa mengelola gedung ini ya, kontrolnya ada di tangan pemilik ya, kita sangat mengharapkan ya dalam perhitungan 1 sampai 2 tahun ke depan yaitu nilai ya dari gedungnya ya, nilai dari unit-unitnya itu akan naik, dan tentu ini merupakan cara menaikkan harga ya, satu project menaikkan harga properti yang paling reasonable ya, karena kita tentu banyak cara ya, banyak jalan, banyak faktor juga yang bisa membuat harga properti itu naik ya, selain inflasi tentunya, seperti misalnya ya adanya infrastruktur baru ya, kemudian juga meningkatnya perekonomian di satu lokasi tertentu ya. Tapi tentu aja hal itu di luar kontrol kita. Yang kita bisa perbagus sekarang saat ini tentunya adalah dari kualitas manajemen gedung itu sendiri. Ya, oleh karena itu kamu juga bisa ya subscribe dulu channel ini ya. Tunggu dalam waktu 1 sampai 2 tahun ya, saya akan publish ya hasil dari pengelolaan gedung apartemen ini, dan ini tentunya akan menjadi pertaruhan apakah gedung ini tetap sama atau bisa malah lebih baik ya, sesuai harapan kita semua para pemilik. Ya, satu faktor tambahan lagi adalah apartemen ini berada di lokasi prime yang notabene apartemen-apartemen di sekitarnya itu saja sudah harganya jauh di atas apartemen ini, dan itu bedanya bisa 30% sampai 50%. Jadi tentunya ini masih memberikan ruang pertumbuhan untuk dari value harga apartemennya. Jadi oke, kita tunggu saja sampai ketemu ya di video saya selanjutnya, dan tentu aja di seri dari update perkembangan apartemen ini. Ya, terima kasih. Bye-bye.